saya diberi kesempatan berbicara di sini, dan untuk teman-teman yang mendengarkan dan juga menonton, dan juga Bu dosen yang saya hormati selaku pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Perkenalkan dulu, nama saya Putra Bagus Gagah Prakoso. Saya mahasiswa dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Nah, untuk teman-teman selamat mendengarkan. Di sini saya akan berbicara sedikit mengenai pemikiran ekonomi Islam yang digagas oleh Nizam Al-Mulk. Sebelum kita menuju pembahasan, alangkah baiknya kita tahu bahwasanya kapan toh pemikiran ekonomi Islam itu muncul. Nah, pemikiran ekonomi Islam itu sendiri sudah muncul mulai abad ke-11 Masehi sampai dengan abad ke-15 Masehi. Nah, salah satunya yaitu adalah Nizam Al-Mulk itu sendiri. Nizam Al-Mulk bisa dikatakan salah satu penggagas pertama atau awal-awalnya, yaitu pada tahun 1018 Masehi. Nah, Nizam Al-Mulk itu sendiri wafat pada tahun 1092 Masehi. Biografi dari Nizam Al-Mulk itu sendiri adalah wazir ahli dalam bidang politik. Nah, kalau teman-teman belum tahu wazir di sini yang dikatakan wazir di sini adalah, kalau di bahasa Indonesia sebagai pimpinan. Contohnya seperti ini. Penasihat di dalam bahasa Arab bisa disebut sebagai wazir. Nah, seperti khalifah, sultan, menteri dan lain-lain sebagainya itu bisa disebut sebagai wazir. Lalu selain beliau menjadi wazir ahli dalam bidang politik, namun beliau juga menuangkan pemikirannya mengenai pemikiran ekonomi Islam yang dituangkan dalam buku yang berjudul The Book of Government or Rule of the King. Nah, di dalam buku tersebut banyak pemikiran-pemikiran yang dituangkan oleh Nizam Al-Mulk itu sendiri, dan juga mengenai beberapa penjelasan dari buku tersebut. Diantaranya adalah tata kelola pemerintahan Islam, lalu juga ada bagaimana cara mengelola administrasi pemerintahan Islam, juga pengelola perpajakan dan lain sebagainya. Lalu ada beberapa poin yang saya ambil dari buku tersebut. Sebenarnya ada banyak sekali poin-poin yang menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam dari Nizam Al-Mulk sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan beberapa poin di sini. Yang pertama ada prinsip maslahah dalam administrasi. Nah, di dalam buku Nizam Al-Mulk saya membaca bahwasanya negarawan yang mampu dan bijak adalah orang yang secara bijak menimbang-nimbang dari semua argumentasi dan pikiran dari semua masalah. Di sini temanya kan, poin yang saya ambil kan prinsip maslahah dalam administrasi, tapi kata-kata yang saya ambil adalah itu. Nah, dari kata-kata tersebut, dari kata-kata tadi, negarawan yang mampu tadi, saya menangkap bahwasanya negarawan yang mampu di sini adalah orang-orang yang memikirkan bagaimana kemaslahatan rakyatnya. Tidak hanya bertindak hanya sesuai pemikiran kelola pemerintahnya saja, tapi juga memikirkan bagaimana kemaslahatan rakyatnya. Gitu. Nizam Al-Mulk itu sendiri juga menyadari sepenuhnya bahwasanya ada 3 faktor, yaitu ada yang pertama ada kemakmuran, yang kedua ada produktivitas, dan yang ketiga ada efisiensi. Dan
Di situ juga disebutkan mengamankan kesejahteraan, juga dapat meningkatkan produktivitas yang lebih baik dan juga tingkat efisiensi lebih tinggi. Nah, yang kedua ada perspektif ilmu administrasi dari Nizam al-Mulk. Nah, di sini dikatakan bahwasanya kekhalifahan atau pemimpin itu berkewajiban menemui rakyatnya secara langsung, secara terbuka. Di sini bertujuan agar rakyatnya bisa langsung memberikan keluh kesahnya kepada seorang pemimpin. Nah, fungsi ini digunakan dengan tujuan yaitu mereka atau rakyat-rakyat yang hak-haknya itu dirampas oleh kepemerintahan Islam, bukan pemerintahan. Hal ini ditujukan kepada mereka agar hak-hak rakyat tidak dirampas oleh pemerintahan itu sendiri. Nah, kita lanjut poin yang kedua yang saya ambil dari buku tersebut, yaitu adalah pemuas kebutuhan pokok dan stabilitas nasional. Stabilitas nasional bisa dicapai dengan memastikan bahwa masyarakat diamankan, memastikan bahwa kebutuhan pokok itu diamankan dan dipastikan kebutuhan pokok tersebut dipenuhi secara sepenuhnya. Menurut Nizam al-Mulk itu sendiri, dalam struktur anggaran pendapatan belanja atau APBN negara terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan. Ada beberapa cara yang digunakan untuk menjalankan ekonomi pemerintahannya, yaitu salah satunya adalah mendirikan badan usaha milik negara atau BUMN itu. Kita lanjut ke poin berikutnya yang saya ambil dari buku tersebut, yaitu pemuas kebutuhan pokok dan stabilitas nasional. Nah, di sini dikatakan stabilitas nasional dapat dicapai dengan memastikan bahwa kebutuhan pokok masyarakat itu diamankan dan dipenuhi secara sepenuhnya. Untuk pemerintahan tata kelola stabilitas nasional sendiri itu Nizam al-Mulk menyimpulkan bahwasanya pemerintah juga bisa melakukan bisnis, juga bisa berkolaborasi dengan perusahaan lain, contohnya dengan BUMN, badan usaha milik negara. Seperti itu. Bahasan selanjutnya yaitu kesempatan kerja dan keamanan negara. Nah, di sini apa hubungannya toh kesempatan kerja dan keamanan negara? Di sini di dalam buku Nizam al-Mulk itu dituliskan bahwasanya optimalisasi kesempatan kerja buruh tidak terbatas pada pertimbangan variabel ekonominya saja. Akan tapi variabel non ekonomi itu juga penting, bahkan lebih penting. Karena itu kebijakan dan upaya harus ditimbang dulu, dilihat sebagai pertimbangan dalam suatu kerangka kerja yang komprehensif. Yang salah satunya adalah keamanan nasional. Nah, jika keamanan nasional bisa ditertibkan, maka kesempatan kerja para buruh pun juga akan semakin banyak. Contoh, tidak sewenang-wenang dalam mengambil pegawai pekerja dalam pemerintahan itu sendiri. Nah, yang ketiga, selanjutnya Nizam al-Mulk juga memberikan panduan kepada khalifah atau pemimpin, di mana panduan tersebut itu ditujukan kepada pemimpin dengan tujuan yaitu agar khalifah tersebut dapat melakukan rotasi
kepada pegawai yang bekerja dalam pemerintahan Islam. Nah, kenapa kok begitu? Di sini beliau menjelaskan bahwasanya para Nizam Al-Mulk menyimpulkan bahwasanya para pegawai yang sudah nyaman di zonanya atau berada di zonanya itu biasanya akan melakukan hal-hal yang tidak benar, contohnya praktik-praktik yang tidak benar, mungkin korupsi atau yang lainnya. Nah, di sini pemimpin dikatakan Nizam Al-Mulk memberi panduan kepada khalifah agar khalifah tersebut melakukan rotasi terhadap pegawainya tersebut, pegawai pemerintahan Islam tersebut, agar tidak terlalu nyaman dalam zonanya tersebut. Selain melakukan rotasi terhadap pegawainya, di sini juga diterangkan bahwasanya seorang pemerintahan juga harus menjalankan atau menarik pajak yang adil sesuai porsinya. Nah, pajak yang dimaksud di sini ada pajak bangunan, pajak bangunan atau bumi, pajak penjualan, pajak, pokoknya ada banyak pajak yang disebutkan di dalam bukunya. Saya belum terlalu hafal sekali materi ini ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya pajak itu sendiri juga termasuk dalam pemasukan keuangan negara. Jadi semakin banyak pajak yang diterima, maka semakin banyak juga pendapatan negara yang diterima. Tetapi banyaknya pajak tersebut juga diukur oleh pendapatan dari masyarakatnya itu sendiri, dari rakyat itu sendiri. Seumpama ada orang yang berpendapatan kecil, berarti ya pendapatan perpajakannya juga dianggap kecil gitu loh. Pajak bangunan misalnya, rumah 3 kali 5 meter dibandingkan rumah 10 kali 20 meter. Nah, itu kan pajaknya pasti berbeda-beda. Nah, di situ Nizam Al-Mulk menuliskan bahwasanya pajak itu tidak sama, tergantung dari kebutuhannya itu sendiri. Masih banyak lagi pemikiran-pemikiran yang dituangkan dalam bukunya tersebut, poin-poin yang terdapat dalam buku tersebut, tapi saya ambil sebagian saja karena kita sudah cukup lama berbelit-belit seperti ini. Saya di sini mengambil kesimpulannya bahwasanya Nizam Al-Mulk sendiri sudah menuangkan dan menyumbangkan pikirannya yang dituangkan dalam karyanya yang berjudul The Book of Government or Rule of the King. Nah, dari buku tersebut kita mengetahui bahwa pemikiran Nizam Al-Mulk tentang entah itu tentang politik, entah itu tentang demokrasi, entah itu tentang administrasi pemerintahan, entah itu tentang perpajakan dan lain sebagainya, itu dijelaskan dalam buku ini. Nah, ada beberapa yang terkait terhadap administrasi yang belum dijelaskan secara detail tentang sistem yang dianut oleh Khalifah Islam itu sendiri. Nah, di sini saya menarik kesimpulan bahwasanya buku ini masih terlalu umum untuk dijadikan untuk acuan, karena pembahasannya pun juga masih global menurut saya. Mungkin kesimpulannya hanya itu saja, dan sebelum saya akhiri, saya mohon maaf kepada teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir dan juga Bu dosen karena ketidakmampuan saya membawakan sebuah materi ini bisa dianggap sebagai kegagalan saya sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa saya lakukan, dan bagi saya ini adalah yang terbaik.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.